Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faid Ayatullah dari program studi teknik mesin. Izin mempresentasikan tentang proses injection molding dari mata kuliah proses produksi 2 yang diampu oleh Bapak Joni Arif, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Pengertian dari proses injection molding adalah menghasilkan produk dengan cara memasukkan butiran plastik ataupun logam dengan cara memanaskannya, mendinginkannya, dan terakhir memberikan bentuk dan ukuran produk yang dibutuhkan. Ini adalah metode cepat untuk memproduksi dalam jumlah besar dengan presisi tinggi. Mayoritas plastik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dihasilkan oleh proses pencetakan injeksi. Proses injection molding merupakan teknik yang sering digunakan dalam membentuk produk yang berbahan plastik ataupun logam, karena dengan menggunakan metode tersebut bisa membuat bentuk fitur yang sulit dibentuk dibandingkan metode yang lain. Mesin injection molding tercatat telah dipatenkan pertama kali pada tahun 1872 di Amerika Serikat untuk memproses seluloid. Berikutnya pada tahun 1920-an di Jerman mulai dikembangkan mesin injeksi molding, namun masih dioperasikan secara manual, di mana pencekaman mold masih menggunakan tuas. Tahun 1930-an, ketika berbagai macam resin tersedia, dikembangkan mesin injection molding yang dioperasikan secara hidrolik. Pada era ini, kebanyakan mesin injection molding masih bertipe single stage plunger. Pada tahun 1946, James Hendry membuat mesin injection molding tipe single stage reciprocating screw yang pertama. Mulai tahun 1950-an, relay dan timer mulai digunakan untuk pengontrolan proses injeksinya. Injection molding menjadi semakin populer di industri konstruksi, teknik, dan manufaktur komponen berkat keserbagunaannya, hasil akhir yang berkualitas, dan prosesnya sederhana. Sejumlah bahan digunakan untuk membuat komponen presisi melalui cetakan injeksi, termasuk logam. Proses ini dikenal sebagai die casting. Selain itu ada kaca, elastomer, dan berbagai plastik seperti termoplastik dan polimer. Proses injection molding adalah menghasilkan produk plastik dengan cara memasukkan butiran plastik. Menurut Bruce, pada tahun 1998, injection molding seperti operasi pada jarum suntik, di mana lelehan plastik disuntikkan kepada mold. Itu adalah cetakan yang tertutup rapat yang berada di dalam mesin, sehingga lelehan tersebut memenuhi ruang yang berada pada mold sesuai dengan bentuk produk yang diinginkan. Proses siklus untuk injection molding terdiri dari 4 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada clamping. Sebelum injeksi bahan ke dalam cetakan 2, bagian dari cetakan harus tertutup rapat pada mesin. Injection plastik cair disortingkan ke dalam mold dan memenuhi ruang sesuai dengan bentuk produk yang diinginkan. Cooling merupakan proses pendinginan material plastik setelah proses penyuntikan. Injection ketika mold dibuka, mekanisme yang digunakan untuk ejection system adalah mendorong bagian dingin plastik dari cetakan. Proses injection molding secara luas digunakan pada industri untuk memproduksi produk geometris yang rumit, yang dibentuk dengan produktivitas dan ketelitian yang tinggi, tapi dengan biaya yang relatif rendah. Salah satu pengaplikasiannya dari hasil injection molding adalah untuk produk eksterior,
Karena itu tampilan permukaan eksterior merupakan hal yang paling utama. Bagian eksterior yang cacat atau rusak adalah tantangan utama dalam injection molding. Bahan yang dipilih dipanaskan dan kemudian disuntikan ke dalam cetakan berbentuk khusus untuk membuat komponen dengan bentuk, warna, dan ukuran yang tepat yang dibutuhkan untuk sebuah mesin, bagian bergerak, atau sejenis peralatan lainnya. Cetakan biasanya terbuat dari logam perkakas yang kuat seperti baja atau aluminium untuk membantunya menahan tekanan penggunaan yang berat, dan dirancang secara presisi oleh para insinyur agar sesuai dengan tujuan yang sebenarnya. Penggunaan suku cadang cetakan injeksi sangat bervariasi ukurannya, mulai dari widget meshing terkecil hingga panel body secara keseluruhan. Panel body mobil. Kegunaan populer lainnya untuk cetakan injeksi termasuk pengemasan, suku cadang mobil, wadah penyimpanan, komponen pipa, dan barang-barang medis. Secara garis besar, pada injection mesin terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu clamping unit. Ini adalah berfungsi untuk memegang dan mengatur gerakan dari mold unit, serta gerakan injektor saat melepas benda dari molding unit. Pada unit ini dapat diatur seberapa panjang gerakan molding saat dibuka dan berapa panjang ejector harus bergerak. Yang kedua ada molding unit. Sebenarnya bagian lain dari plastik injection mesin ini yakni berfungsi sebagai cetakan dengan bagian utama, cavity, dan core. Yang ketiga ada injection unit, terdiri dari beberapa bagian lagi. Yang pertama ada motor dan transmission gear unit. Bagian ini berfungsi untuk menghasilkan daya yang digunakan untuk memutar screw barrel, sedangkan transmisi unit berfungsi untuk memindahkan daya dari putaran motor ke dalam screw. Yang kedua ada silinder screw ram. Bagian ini berfungsi untuk mempermudah gerakan screw, sekaligus menjaga perputaran screw tetap konsisten sehingga didapatkan hasil kecepatan dan tekanan yang konstan saat proses injeksi plastik dilakukan. Yang ketiga ada hopper, tempat untuk menempatkan material plastik sebelum masuk ke barrel. Yang keempat ada bagian barrel, yaitu tempat screw dan selubung yang menjaga aliran plastik ketika dipanasi oleh heater. Pada bagian ini juga terdapat heater untuk memanaskan plastik sebelum masuk ke dalam nozzle. Selanjutnya ada screw, berfungsi untuk mengalirkan plastik dari hopper ke nozzle. Yang terakhir ada non-return valve, berfungsi untuk menjaga aliran plastik yang telah meleleh agar tidak kembali saat screw berhenti berputar. Mesin injection molding adalah jenis mesin yang digunakan untuk mencetak produk dengan cara memasukkan material cair ke dalam cetakan dan mengeraskannya sehingga menjadi bentuk yang diinginkan. Proses ini melibatkan beberapa tahapan termasuk pengumpanan bahan mentah, pemanasan dan peleburan bahan, injeksi bahan cair ke dalam cetakan, pendinginan, dan pemadatan, serta pembebasan produk dari cetakan. Mesin injection molding terbuat dari 3 komponen utama, yaitu feed hopper, puller, screw yang tadi kita bahas, dan barrel heated. Mesin bekerja dengan cara mengambil butiran plastik. Feed hopper menerima butiran plastik terjadi gesekan pada screw yang menghasilkan panas. Plastik mencapai suhu yang diinginkan, kemudian diinjeksi ke dalam rongga cetak yang akhirnya mendingin dan membentuk pola berdasarkan desain pada cetakan. Jika memungkinkan, teknik injection molding canggih seperti injeksi berulang bisa digunakan part
dari material yang berlipat ganda. Juga memungkinkan untuk menyisipkan cetakan dengan menambahkan bagian part yang terbuat dari material lainnya. Dalam proses injection molding, bahan baku yang digunakan adalah polimer. Ada beberapa jenis polimer, antara lain yang pertama ada thermoplastic polymer. Jenis polimer ini berbentuk padat, solid, pada suhu kamar dan mudah mencair pada suhu tinggi sehingga 100 derajat hingga beberapa ratus derajat. Sifatnya mudah dibentuk dengan pemanasan yang berulang. Selain itu, saat pemanasan struktur molekul juga tidak berubah dan tidak mengalami proses pengerasan atau disebut curing. Yang kedua, amorphous thermoplastik. Jenis polimer ini memiliki sifat yang sama dengan thermoplastik polimer, tetapi perbedaannya terletak pada bentuk, struktur kimianya. Bentuk sangat kecil sehingga molekulnya hampir tidak dapat dilihat. Selanjutnya ada semi-kristalin thermoplastik. Polimer ini sifatnya sama dengan thermoplastik polimer, tetapi bentuk strukturnya seperti kristal. Bentuk molekulnya sebesar 50 sampai 500 nanometer sehingga masih dapat dilihat dengan jelas. Yang keempat atau yang terakhir, thermosets. Jenis polimer ini akan mengalami perubahan kimia permanen pada struktur molekulnya. Disebut di sini adalah cross-linking pada saat pemanasan dan pembentukan sehingga mengalami proses pengerasan, yaitu curing. Setelah mengeras, polimer tadi tidak dapat dicairkan melalui proses pemanasan ulang. Disebutnya infusible solid. Jika dipanaskan kembali, polimer ini akan mengalami degradasi dan menghitam. Tahap produksi injection molding. Yang pertama ada tahap proses cetakan. Pada tahapan untuk memulai injection molding dengan memperhatikan posisi cetakan yaitu terbuka penuh yang telah diatur sesuai kebutuhan sehingga nantinya akan menghasilkan produk yang dapat dikeluarkan ataupun diambil dengan cara yang lebih mudah. Termoplastik yang memiliki bentuk berupa butiran ataupun bubuk akan ditampung terlebih dahulu di hopper. Setelah itu akan diturunkan ke bagian barrel dengan menggunakan sistem otomatis yang dilelehkan. Menggunakan pemanasan di bagian dinding barrel, hal ini juga dipengaruhi oleh perputaran dari skrup injeksi itu sendiri. Yang kedua ada tahap pengisian. Tahap pengisian ini adalah plastik yang telah meleleh akan diinjeksi dengan memanfaatkan skrup injeksi. Langkah ini bisa dilakukan dengan melalui nozzle pada cetakan yang menggunakan pendinginan dari air. Yang ketiga ada tahap pengisian ulang dan pendinginan. Kemudian perlu dilakukan pengisian ulang dan proses pendinginan. Di tahap ini, plastik cair akan diberikan suntikan terhadap siklus yang dilakukan secara bersamaan terhadap proses pendinginan cetakan plastik. Sementara itu, untuk proses pendinginan produk dilakukan secara bersama-sama pada bagian barrel dengan adanya proses pelelehan plastik. Ketika produk tersebut sudah dikeluarkan dari cetakannya dan cetakan tersebut akan menutup adanya plastik yang dilelehkan, dapat dilakukan injeksi secara langsung. Tahap yang terakhir adalah membuka cetakan. Tahap untuk proses dalam melakukan injeksi molding berikutnya adalah membuka cetakan produk plastik yang telah dilelehkan dan ingin tentunya akan mengeras ketika sudah dikeluarkan dari cetakan tersebut. Proses untuk mengeluarkan dari cetakan cenderung lebih mudah karena memiliki alat khusus yaitu pendorong hidrolik
menggunakan komponen tersebut sudah langsung tertanam di bagian rumah cetakan yang digunakan. Gerakan untuk proses pelepasan produk yang berasal dari cetakan bisa menggunakan ejector, sehingga nantinya bisa mendorong produk tersebut dari bagian core-nya supaya lebih mudah dalam proses pengambilannya. Produksi injection molding yang tepat ini dapat diterapkan dengan posisi produk yang harus menempel di bagian sisi core. Terlebih pada saat cetakan yang digunakan tersebut terbuka, hasil akhir untuk plastik yang telah dicetak tidak akan menempel di sisi kavit. Jendela proses atau juga disebut molding area diagram adalah sebuah indikator seberapa jauh kita bisa memvariasikan proses dan masih bisa membuat produk yang memenuhi syarat. Idealnya jendela proses cukup lebar sehingga bisa mengakomodasi variasi alami yang terjadi selama proses injeksi. Jika jendela proses terlalu sempit, maka ada resiko menghasilkan produk yang cacat akibat variasi proses injeksi berada di luar jendela. Jendela proses berbeda-beda untuk tiap resin karena masing-masing resin memiliki titik leleh atau temperatur transisi gelas yang berbeda-beda. Jika temperatur proses terlalu rendah, maka ada kemungkinan material tidak meleleh, dan jika meleleh maka viskositasnya sangat tinggi sehingga memerlukan tekanan injeksi yang sangat tinggi. Jika tekanan injeksi terlalu tinggi, maka akan menimbulkan flash atau pull pada garis pemisah cetakan akibat gaya pencekaman lebih kecil dari tekanan injeksi, dan jika temperatur proses terlalu tinggi, maka material akan mengalami kerusakan atau terbakar. Gas assisted injection molding melibatkan penggunaan gas yang bertekanan tinggi dalam proses injeksi ketika mold baru terisi sebagian material plastik leleh. Gas bertekanan tinggi diinjeksikan. Gas ini akan mendorong plastik leleh ke arah dinding-dinding cetakan. Tekanan gas tetap dipertahankan untuk memberikan tekanan pemadatan sementara produk mengalami pendinginan. Gas yang biasa dipakai adalah gas nitrogen karena bersifat inert. Perbedaan tekanan di dalam mold berada keuntungan antara lain. Yang pertama, leluasa dalam mendesain bentuk-bentuk produk berongga, berdinding tipis ataupun tebal, dan berbentuk batang atau pipa. Yang kedua, kekakuan produk lebih tinggi. Akibatnya adanya ruang kosong atau momen inersia polar lebih tinggi. Yang ketiga, memerlukan jumlah gate lebih sedikit sehingga mengurangi weld line. Yang keempat, tidak ada cacat sink mark yang pada produk-produk yang tebal. Yang kelima, tekanan injeksi dan pemadatan yang lebih rendah. Keenam, distribusi tekanan pemadatan lebih merata. Yang ketujuh, siklus injeksi lebih cepat akibat pendinginan yang lebih singkat. 8, produk yang lebih ringan. Berdasarkan metode pencekaman cetakan, pencekaman tugel dan pencekaman hidrolis, jenis-jenis mesin injection molding itu terbagi menjadi 3. Yang pertama berdasarkan metode pencekaman cetakan, itu pencekaman tugel, pencekaman hidrolis. Yang kedua berdasarkan proses peledahan biji plastik, itu single stage plunger, two stage screw plunger, single stage reciprocation screw. Yang ketiga berdasarkan tonase mesin injeksi molding, dibedakan berdasarkan besarnya gaya pencekaman maksimum yang diberikan. Besarnya mulai dari 5 ton untuk menghasilkan produk seberat 10 gram
sampai dengan 5.000 ton untuk menghasilkan produk sebesar 50 kg. Proses pencetakan injeksi plastik dibandingkan dengan pencetakan injeksi yang menggunakan bahan lain seperti logam atau kaca memiliki banyak keunggulan, tidak terkecuali keserbagunaan plastik itu sendiri yang dapat memiliki hampir semua warna dan dicetak dalam bentuk dan ukuran. Yang pertama, proses pencetakan injeksi plastik secara keseluruhan diawali dengan pengambilan bahan baku plastik berupa butiran atau palet kecil-kecil. Ini kemudian dimasukkan melalui hopper dan dicairkan dengan api besar. Ketika plastik sudah cukup lunak, plastik kemudian disuntikan ke bawah tekanan ke dalam cetakan rongga tunggal atau multi untuk menghasilkan bentuk yang diinginkan. Yang ketiga, plastik dibiarkan cukup dingin hingga mengeras dan mengeras. Pada tahap tersebut, cetakan injeksi dibuka dan komponen plastik baru dilepaskan melalui batang bergerak, plat atau semburan udara siap untuk digunakan. Cetakannya sendiri terdiri dari dua bagian terpisah. Cetakan injeksi yang membentuk plastik masuk ke dalam mesin dan cetakan injektor yang mendorong produk padat keluar dari mesin. Untuk melanjutkan perjalanannya sepanjang siklus produksi, cetakan harus dirawat dengan sangat hati-hati untuk memperpanjang masa manfaatnya. Kelembapan dari suhu yang ideal harus dijaga untuk memastikan kinerja optimal dan mencegah lengkungan. Proses cepat dan efektif sehingga memungkinkan produksi sejumlah besar komponen plastik dengan bentuk dan ukuran yang sama dilakukan dalam periode waktu yang lebih singkat, sambil tetap memastikan tingkat akurasi yang menakjubkan dan hasil akhir berkualitas tinggi. Seperti halnya proses manufaktur lainnya, proses pencetakan injeksi plastik juga mempunyai masalah yang sebagian besar dapat diperbaiki dengan pengetahuan teknis yang tepat. Masalah yang umum terjadi antara lain melepuh, bekas luka bakar, corengan warna, keretakan, dan puntiran yang semuanya mempengaruhi kualitas dan hasil akhir komponen plastik yang diproduksi. Oleh karena itu, mesin cetak injeksi harus dilawat dan diperbaiki secara rutin sehingga setelah mulai muncul masalah dan bagian-bagian plastik harus diperiksa dengan cermat saat diproduksi untuk mencegah penundaan dalam siklus produksi. Keempat, begitulah keserbagunaan proses pencetakan injeksi plastik sehingga berbagai metode dapat digunakan untuk menghasilkan hasil akhir yang berbeda. Misalnya, cetakan 2 shoot atau multi shoot menggabungkan 2 atau lebih bahan terpisah dan menggabungkan menjadi satu bagian plastik jadi. Teknik ini ideal untuk hasil akhir yang lebih lembut pada barang-barang seperti kenop laci atau ketika suatu bagian perlu dibuat lebih dari satu warna atau menawarkan karakteristik yang berbeda namun saling melengkapi. Proses pencetakan injeksi plastik untuk produksi produk banyak digunakan di berbagai bidang. Gelas, plastik, mangkok, piring, sendok, dan perlengkapan masak lainnya digunakan dalam pekerjaan rumah tangga sehari-hari terbuat dari plastik. Barang-barang seperti keyboard, mouse, dan permukaan luar monitor, printer, dan lain-lain adalah produk yang dibuat dengan cetakan injeksi. Mainan merupakan salah satu produk utama dan populer yang ditemukan di pasaran. Desain dan implementasi produk untuk mainan plastik lebih mudah karena mudah dipelintir dan ditekuk. Yang kedua, peralatan medis seperti jarum suntik, sarung tangan, tabung infus, lensa plastik, alat pelindung diri, dan lainnya adalah produk cetakan injeksi plastik yang digunakan dalam pengobatan dan rumah sakit.
Industri pengemasan menggunakan plastik untuk pengemasan makanan seperti salad, daging, keripik, dan lain-lain. Selain itu, barang kosmetik seperti sampo, krim wajah, dan kotak riasan juga dikemas dalam plastik. Dalam komponen otomotif digunakan produk cetakan injeksi plastik seperti bumper, dashboard, wiper, dan lain-lain. CD dan DVD biasanya terbuat dari bagian plastik permukaan luar dalam mesin penjual otomatis, casing baterai, dan suplai listrik diproduksi dalam volume tinggi menggunakan plastik cetakan. Proses cetakan injeksi plastik cepat dan dapat menghasilkan benda identik dalam jumlah banyak. Dengan presisi tinggi, pembuatan produk plastik mudah digunakan, ringan dan membuat kehidupan sehari-hari lebih mudah. Kelebihan dan kekurangan dalam proses ini, untuk kelebihannya sendiri yaitu yang pertama tahan lama, fleksibel, dan sangat mudah dibentuk sesuai bentuk yang diinginkan. Yang kedua, banyak termoplastik yang dapat didaur ulang, dan produk plastik biasanya cukup kuat untuk digunakan kembali berkali-kali meskipun produk tersebut tidak dapat didaur ulang sepenuhnya. Plastik bersifat higienis, menjadikan pilihan tepat untuk kemasan makanan dan minuman serta untuk aplikasi medis. Yang ketiga, dapat diwarnai dengan warna apapun dan digunakan pada lapisan ketebalan apapun. Bahan ini tahan terhadap suhu ekstrim, paparan air, erosi udara, serta tahan terhadap kontak dengan sejumlah besar bahan kimia dan bahan korosif. Yang keempat, proses pencetakan injeksi plastik cepat dengan biaya tenaga kerja rendah dan output tinggi. Ini dapat digunakan untuk membuat bagian yang sangat kecil dan sangat kompleks dengan menawarkan kemampuan untuk memasukkan sisipan seperti skrup logam. Sisa-sisa plastik dapat dicairkan kembali untuk digunakan kembali pada produk lainnya, sehingga mengurangi limbah. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama, biaya pengaturan awal yang lebih tinggi karena mesin cetak injeksi membutuhkan banyak biaya untuk pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan. Ada beberapa batasan desain juga karena mengandalkan kemampuan untuk bisa mencetak cetakan dengan bentuk yang diinginkan. Yang kedua, kekurangannya adalah jumlah suku cadang yang lebih kecil, bisa jadi kurang hemat biaya dibandingkan dengan suku cadang yang lebih besar karena biaya operasional dan tenaga kerja. Ruang dan ventilasi yang memadai juga diperlukan untuk mengoperasikan mesin tersebut dengan aman. Dan pelatihan diperlukan untuk memastikan penggunaan yang besar dan mengurangi risiko cedera. Kekurangan yang ketiga yaitu waktu ekstra perlu diperhitungkan untuk merancang cetakan yang dipesan guna membuat komponen yang tepat yang diperlukan. Hal ini dapat menambah keseluruhan anggaran produksi dan jadwal proyek. Namun semua kelemahan ini dapat dengan mudah direncanakan dan dimitigasi pada tahap perencanaan awal. Berikut ini adalah contoh dari proses injection molding.
Kesimpulannya, mesin injection molding tercatat telah dipatenkan pertama kali pada tahun 1872 di Amerika untuk memproses seluloid. Proses injection molding adalah menghasilkan produk plastik dengan cara memasukkan butiran plastik, memanaskannya, lalu mendinginkannya, dan yang terakhir memberikan bentuk dan ukuran produk plastik yang dibutuhkan. Proses injection molding secara luas digunakan pada industri untuk memproduksi produk geometris rumit yang dibentuk dengan produktivitas dan ketelitian yang tinggi, tetapi dengan biaya yang relatif rendah. Salah satu pengaplikasiannya dari hasil injection molding adalah untuk produk eksterior. Injection mesin terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu clamping unit, molding unit, dan injection unit. Ada beberapa jenis polimer, yaitu termoplastik, amorphous termoplastik, yang terakhir semi kristalin termoplastik, yang terakhir thermosets. Berikut adalah langkah-langkah menggunakan mesin injection molding. Untuk presentasi dari injection molding dari MK dari mata kuliah proses produksi 2, mungkin hanya itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.